Puji Tuhan, salam, selamat pagi sahabat setia pendengar RCB yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini bersama-sama dalam program Dia dari YTWR Batu, sahabat setia. Dan topik kita hari ini yaitu Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Sahabat RCB, dalam 2 minggu yang lalu secara berturut-turut telah kita bicarakan sebuah peristiwa besar, yakni tentang Yesus mengampuni dosa seorang lumpuh dan menyembuhkannya sehingga dia bisa dapat langsung berjalan. Ini terjadi di salah satu rumah di kota Kapernaum. Kemudian Yesus langsung meninggalkan tempat itu. Tetapi Yesus masih berkeliling untuk melakukan pekerjaan hariannya, yakni pemberitaan Injil, mengajar di mana-mana, menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang-orang yang dirasui setan. Kadang-kadang berdebat dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pekerjaan-pekerjaan Yesus seperti ini terus berjalan, tidak pernah berhenti dari hari ke hari. Sahabat setia, kisah tentang Yesus makan bersama orang-orang berdosa didahului dengan sebuah kisah kecil dan singkat, yakni Yesus memilih Matius menjadi murid. Ini diceritakan oleh 3 penulis kitab Injil, yaitu dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, dan Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Tidak sulit untuk dimengerti bahwa pendekatan Yesus kepada orang-orang yang secara ekonomi sosial berada pada tingkat menengah ke atas, apalagi dengan menikmati suatu jamuan makan dan fellowship dengan mereka atau kumpul bersama, akan mengundang tafsiran yang liar dari kelompok yang memang tidak menyukai Yesus. Padahal pendekatan Yesus jelas seperti yang dikatakan Yesus sendiri, bahwa orang-orang sakitlah yang membutuhkan dokter, bukan orang sehat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itulah yang membutuhkan Yesus sebagai penyelamat hidup mereka. Karena itu Yesus bersedia menemui mereka dan bergaul dengan mereka di tempat mereka. Yesus memenuhi undangan Matius untuk fellowship dengan semua orang yang dianggap berdosa itu. Hal yang kedua yang ditekankan Yesus adalah soal belas kasihan, bukan soal persembahan. Terhadap orang-orang berdosa, belas kasihan adalah kebutuhan dan pemberian terbesar. Karena dengan belas kasihan ini, pengorbanan akan sangat mungkin dilakukan demi orang yang sakit, orang yang sesat, dan orang yang miskin rohani. Belas kasihan akan mendorong seseorang untuk mendekat kepada manusia lain yang membutuhkan pertolongan, yang berteriak minta tolong, walaupun teriakan itu seringkali tidak didengar dan tidak dimengerti oleh para pemimpin agama. Dari sudut pandang lain, apa yang diperbuat Matius pemungut cukai itu juga menunjukkan adanya belas kasihan. Belas kasihan terutama kepada sesama mereka dan orang-orang berdosa lainnya. Yesus memang tidak membutuhkan persembahan dari Matius. Demikian sebaliknya, Matius tidak membutuhkan persembahan materi dari Yesus. Sahabat setia, belas kasihan memang dibutuhkan oleh siapa saja, dan dari situlah kebajikan selalu bertumbuh menuju kepada segala upaya untuk keselamatan manusia. Ditegaskan Yesus lagi bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat dan menjadi orang benar. Orang berdosa membutuhkan keselamatan dan orang sakit membutuhkan kesembuhan. Maka untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat setia di program Dia dari YTWR Batu, kiranya memberkati sahabat semuanya.